Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Sharing. Sharing is caring yang pertama. Oke, sebelumnya biar makin akrab nih, kenalan dulu kali ya. BTW aku panggil teman-teman yang lagi dengerin podcast ini pakai sebutan Sobat Sobi ya, biar lebih akrab juga. Oke, kenalin nama aku Ikhwira Basasa, tapi Sobat Sobi bisa panggil aku Caca, biar lebih akrab gitu. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendirian nih tentunya. Aku ditemani sama teman aku yaitu. Halo Sobat Sobi, kenalin nama aku Fatika Fusiani Fitri. Nah, biar kita lebih akrab nih, panggil aja Fati ya. Halo Fatih, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Halo Ca, Alhamdulillah baik banget nih kabarnya. Nah, Caca sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong Fat. Kamu gimana nih puasanya? Lancar kan ya? Nggak lemes kan ya puasanya? Nggak kerasa juga ya kita udah masuk ke minggu kedua nih bulan puasa. Masya Allah. Alhamdulillah banget Ca, puasanya lancar jaya gitu. Ada sih namanya juga puasa ya, pasti lemes-lemes dikit gitu ya. Tapi aku nggak mau mager-mageran nih, cuman karena lemes pas puasa gitu. Nah, justru saat-saat ini tuh kita harus produktif, menggunakan waktu yang ada untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kayak gini nih contohnya nih, ngobrol sama kamu, Ca, diskusi. Widih, keren banget nih Fatih nih, bener banget nih, aku setuju banget sama Fatih. Oke, tadi kan Fatih udah nyerempet nih bilang kata produktif. Oke, aku perjelas ya, biar nggak kayak hubungan kalian nih, Sobat Sobi. Nah, jadi pada podcast kali ini, aku sama Fatih ini mau bahas mengenai Ramadan produktif dengan prestasi. Kece banget nggak sih pembahasan kita pada kali ini? Tentunya juga relate banget nih sama Sobat Sobi yang lagi kuliah ataupun masih sekolah. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan atau aktivitas, kalau boleh tahu nih, kesibukan Fatih sekarang ini apa aja sih untuk mengisi bulan Ramadan tahun ini? Nah, kesibukan aku sekarang adalah kuliah ya. Terus juga aku ikut nih beberapa organisasi, komunitas, dan mungkin beberapa kegiatan kepanitiaan di kampus gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih, Cak, kesibukannya lagi ngapain aja nih? Kayaknya aku juga lihat kamu juga banyak ikut kegiatan ya. Kalau aku sendiri sama sih Fat, kayak kamu, kesibukan aku sekarang ini ya selain kuliah, tugas-tugas gitu yang banyak banget, aku juga tergabung dalam organisasi baik itu yang di luar kampus ataupun di dalam kampus, dan juga aku ikut lomba gitu, jadi lumayan menguras energi juga nih kegiatan aku. Wih, banyak juga ya, Cak, kegiatannya nih. Kalau kata anak zaman sekarang nih, bilangnya tuh produktif banget. Alhamdulillah nih Fat, masih diberi kepercayaan untuk bisa melakukan banyak kegiatan nih. Dan juga karena aku pengen gitu mengambil kesempatan-kesempatan itu untuk improve diri aku lebih baik lagi. Mumpung masih ABG ya nggak sih? Nah Fat, BTW kalau menurut kamu nih, apa sih produktif itu? Apakah orang yang banyak banget kegiatannya atau gimana nih Fat? Kalau menurut aku, produktif itu tuh melakukan kegiatan yang positif di keseharian kita gitu. Tapi banyak kegiatan itu bukan berarti produktif ya. Justru kalau kebanyakan kegiatan itu justru dikhawatirkan akan jadi apa ya, overwhelm gitu, malah jadi berantakan gitu. Jadi produktif itu nggak selalu dengan kata sibuk atau banyak kegiatan gitu. Asal kita melakukan kegiatan positif gitu di keseharian kita, itu udah masuk produktif nih menurut aku. Nah, hal ini juga berkaitan sama waktu luang yang kita punya kan. Nah, sesuai dengan hadis nih, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jadi kalau Sobat Sobi ada waktu luang nih, nah bisa tuh dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah, kalau menurut kamu nih, Cak, kegiatan produktif itu apa aja sih yang bisa dilakuin pas bulan puasa kayak gini? Kalau menurut aku ya Fat, semua kegiatan yang positif gitu bisa dikategorikan atau bisa dilakukan sebagai kegiatan produktif di bulan Ramadan. Nah, kalau untuk bulan puasa kayak gini ya kayak misalkan ikut taklim, baik itu yang offline ataupun online, terus tadarusan, masak juga bisa termasuk ya, ini kegiatan produktif. Nah, selain itu juga kayak misalnya ikut
kuliah gitu, terus ikut organisasi, kepanitiaan, komunitas, lomba gitu untuk meningkatkan prestasi kita, juga seminar, webinar, pokoknya semua kegiatan yang positif gitu bisa dilakukan di bulan puasa ini gitu Pak. Oke, bener banget ya. Tadi udah banyak ya contoh-contoh kegiatan produktifnya di bulan puasa ini. Nah, itu kan kalau yang Caca bilang baru kan tadi banyak banget ya kegiatan positifnya gitu. Pasti juga kita juga banyak nih ikut kegiatan gitu kan. Nah, dengan banyaknya kegiatan itu pasti berhubungan dengan time management nih. Nah, kamu sendiri gimana nih, Cak? Dari sekian banyaknya kegiatan-kegiatan kamu gitu, pastinya kan harus punya time management yang baik dong ya. Nah, time management kamu tuh kayak gimana, Cak? Kalau time management aku sih ya, aku selalu kerjain kegiatan aku berdasarkan urgensinya nih, Fat. Jadi kita itu bisa lebih tahu nih, dan bisa lebih memilah mana sih kegiatan yang seharusnya kita lakukan sekarang, ataupun kegiatan yang seharusnya bisa kita tunda dulu, bukan berarti ditunda ya, tapi bisa kita kerjakan kegiatan yang lebih penting lagi gitu. Nah, Sobat Sobi ini bisa juga menggunakan cara 4 kuadran, yaitu membagi aktivitas yang dimiliki menjadi 4, yaitu penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak penting tetapi tidak mendesak gitu. Sehingga Sobat Sobi ini bisa menimbang-nimbang sih, mana sih yang kegiatan yang sekiranya harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Nah, biasanya aku juga men-set nih reminder dari kegiatan-kegiatan aku, karena aku nih termasuk orang yang pelupa juga nih. Nah, karena sekarang juga kan banyak aplikasi nih yang bisa membantu kita untuk reminder jadwal kita. Jadi, Sobat Sobi bisa lebih terarah lagi gitu dalam menjalankan aktivitasnya. Atau mungkin Sobat Sobi yang suka journaling gitu, itu juga bisa membantu gitu dalam menjalankan kegiatannya. Jadi, to-do list yang udah kita buat itu bukan hanya to-do list, tapi bisa direalisasikan. Wah, bener banget nih, Cak. Oke, aku mau nanya nih sama Fatih, gimana sih tips and trick gitu tetap produktif dan berprestasi di bulan Ramadan ini versi Fatih? Kalau versi aku sendiri, gimana tetap produktif dan berprestasi tentunya di bulan Ramadan ini tuh bisa dengan yang pertama, selalu catat kegiatan apa aja yang dilakuin seharian itu ya. Tadi karena bikin to-do list tadi, bisa lewat manual atau lewat aplikasi. Nah, terus yang kedua itu nggak begadang di malam harinya nih, biar pas sahur atau paginya nggak ngantuk gitu, dan ketika menjalani hari-harinya juga nggak ngantuk nih. Nah, terus yang ketiga bisa bikin target apa aja yang mau dilakukan selama Ramadan. Misalnya nih, mau hatam Al-Quran sekali atau 2 kali gitu, atau mau ikut nih lomba-lomba Ramadan selama bulan puasa ini. Nah, yang keempat itu diusahakan jangan tidur di pagi harinya karena akan membuat tubuh kita itu lemes gitu, Cak, pas kita mau beraktivitas. Oke, bener banget nih. Tips dari Fatih keren banget nih. Semoga Sobat Sobi yang lagi dengerin podcast ini bisa menerapkannya ya. Aduh, nggak kerasa ya. Dari tadi kita udah asik banget nih ngobrol-ngobrolnya. Dan nggak kerasa juga udah di ujung podcast nih. Sebelum ditutup, mungkin Fatih ada closing statement nggak sih, Fat? Biar Sobat Sobi yang lagi dengerin podcast ini tuh lebih terpatri lagi gitu untuk produktif dan juga berprestasi di bulan Ramadan. Oke, kalau dari aku ya, kalau bulan Ramadan ini tuh emang hawanya tuh 5L ya, Cak. Lapar, lemas, loyo, lunglai, dan letih. Tapi itu semua bukan alasan buat bermalas-malasan atau nggak produktif nih, Cak. Justru kita tuh harus bisa lebih semangat dalam melakukan kegiatan positif. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, setuju banget nih sama Pati. Semoga di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini kita dilancarkan ya puasanya, kegiatannya, dan juga kita dapat berprestasi gitu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Amin. Nah, sekarang udah di ujungnya paling ujung nih dari podcast Faring kali ini. Semoga apa yang disampaikan aku dan Fatih bisa bermanfaat bagi Sobat Sobi ya. Amin, amin. Yang pastinya bermanfaat banget tuh, Ca, tadi diskusi kita tadi. Bunga mawar, bunga berduri, belinya di Kota Batu. Caca Fatih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.